Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Koordinator SDM yang telah mengagendakan pertemuan kita hari ini, yaitu OPA. Kehadiran saya hari ini untuk memberikan sedikit sharing gitu ya, terkait dengan penugasan yang telah diberikan pimpinan kepada saya dan Mas Pandu pada tanggal 16 Mei 2023, yaitu untuk menghadiri 11 tahun Senior Officers Meeting of SIG Working Groups in Indonesia, Singapura. Jadi delegasi dari Pasker adalah saya dan Mas Pandu. Next. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan tahunan teman-teman. Telah dilaksanakan pertemuan yang ke-10 yaitu di Belitung yang dihadiri oleh pimpinan kita Chief Pasker ID. Nah, setelah kegiatan dilakukanlah yang namanya Manpower Working Group, membahas agenda-agenda kegiatan yang berkaitan dengan working group di bidang ketenaga kerjaan. Di 2023 itu adalah pertemuan yang ke-11 karena di tahun 2022 kita membahas agenda-agenda Man Working Group. Jadi untuk SOM ini ada beberapa working group teman-teman, khususnya ada 6 ya sesuai dengan judulnya, 6 working group. Nah, ini adalah pertemuan tingkat pejabat tinggi setingkat eselon 1. Kemudian di dalam meeting ini dilakukan pemaparan dari masing-masing working group mengenai hasil perkembangan dari kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan dan bagaimana tindak lanjut dari kolaborasi-kolaborasi tersebut. Jadi ada 6, yaitu working group on Batam, Bintan, dan Karimun. Ini di-lead oleh Kemenko Perekonomian. Kemudian working group transportation ini di-lead oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian Manpower on working group on tourism ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian working group on agribusiness yaitu oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada juga working group on investment oleh Kementerian Investasi. Jadi di dalam pertemuan ini ke-6 working group inilah menyampaikan paparan-paparan dari hasil masing-masing kegiatan di working groupnya. Nah, ini tanggal Mei dari Kemnaker itu dihadiri oleh dari Biro Kerjasama, perwakilan dari Pusat Pasar Kerja, kemudian Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Asing, dan Politeknik Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk Manpower Working Group sendiri, kita ada 4 area kolaborasi teman-teman. Jadi pertama, collaboration on human capital development. Kemudian ada collaboration on tech talent development. Kemudian collaboration on capacity building and training exchanges. Kemudian collaboration on the regional center for the future of work. Next. Jadi ini yang dibahas oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah 4 area kolaborasi ini. Ini yang dilaporkan oleh delegasi kita, ketua delegasi kita, yaitu Kepala Biro Kerjasama dalam pertemuan di Singapura kemarin. Nah, untuk collaboration on human capital development, ini leadnya ada di Kemendikbudristek ya. Jadi ini terkait dengan MOU yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi ada beberapa universitas kita yang bekerja sama dengan universitas-universitas di Singapura. Nah, ini sudah dilakukan penandatanganan sebanyak 57 MOU teman-teman. 57 MOU dan 21 MOU itu baru ditandatangani pada tahun 2022. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kolaborasi tech talent ya. Nah, kalau yang tech talent development ini adalah program pengembangan talent-talent di bidang digital teman-teman. Karena ini adalah membahas kerjasama kita dengan Singapura, di mana kita akan melakukan pertukaran pekerja antara pekerja Indonesia dengan pekerja Singapura, di mana pekerja-pekerja ini adalah fresh graduate. Jadi persyaratannya mereka adalah lulusan dari 11 universitas yang terdaftar di dalam list MOU. Jadi di dalam MOU itu disebutkan universitas dari Indonesia mana saja dan universitas dari Singapura mana saja. Kalau Indonesia kalau nggak salah ada ITB, ada UGM, ada Undip, kemudian ada IPB, ada STT Telkom. Nah, itu beberapa di antaranya dari 11. Kemudian dari Singapura juga ada 6. Nah, universitas-universitas ini lulusannya
bisa bekerja di Singapura maupun bekerja di Indonesia yang dari Singapura. Namun ini hanya untuk pekerja 1 tahun, teman-teman. Jadi mereka persyaratannya adalah lulus dari universitasnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi fresh graduate gitu. Fresh yang boleh melamar adalah fresh graduate. Dan bidang-bidang kerjanya adalah bidang-bidang kerja digital. Nah, ini yang dibahas lebih lanjut karena sudah ada MOU-nya dan sedang dibuatkan yang namanya technical arrangement. Jadi panduan teknisnya seperti itu terkait dengan mungkin BISPRO dan sebagainya, pelaksanaan dari X program ini gitu. Nah, dari Pasker sendiri apa keterlibatannya terkait dengan X program ini? Jadi informasi lowongan pekerjaannya itu dari meeting-meeting internal kita ya di Kemenaker itu diharapkan bisa di-share di Siap Kerja atau di Karir Hub. Jadi informasi lowongan pekerjaannya bisa di-share di situ dan pencari kerja baik dari dalam maupun dari luar negeri itu bisa melamar di situ. Jadi Singapura sebenarnya juga menawarkan untuk pembuatan portal sendiri, teman-teman. Jadi informasi ini dibuat di dalam satu portal baru. Namun hal itu tentu saja perlu kita pertimbangkan. Sudah pasti akan ada biaya. Kemudian itu ya tadi terkait TechX program. Jadi memang ini agak sulit juga karena memang ada aturan-aturan regulasi ketenaga kerjaan. Kemudian ini yang ketiga, collaboration and capacity building and training exchange. Ini antara MOM Singapura dan MOM Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Singapura dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Ini untuk peningkatan kapasitas dan program pelatihan di bidang ketenagakerjaan. Dan kita mengajukan usul untuk pusat pasar kerja melakukan kolaborasi ini. Namun nanti pesertanya adalah seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat, khususnya terkait dengan pengembangan Labor Market Information System. Nah ini dari kolaborasi ini tahun lalu kita melakukan benchmark gitu ya ke beberapa pelayanan publik di bidang ketenagaan di Singapura, yaitu ke Singapura Civil Service College. Ini seperti LAN kalau di Indonesia. Jadi untuk tempat pelatihan PNS-nya Singapura. Kemudian ada Infomedia Development Authority, ini lembaga lembaga pelatihan di bidang digital. Kemudian Workforce Singapura itu seperti Pasker gitu, dan Lifelong Learning Institute itu seperti di Bina Fakultas yang berkaitan dengan pelatihan. Nah, di sini kita ingin fokus kerjasama dengan MAM dan lembaga terkait untuk membuat program peningkatan SDM di Kemenaker RI dan mendukung pengembangan Labor Market Information System. Jadi kalau yang ini tadi kita mengusulkan ada 4 training, teman-teman. Training pertama adalah sifatnya seminar eksekutif. Itu diikuti oleh dari eselon 1 sampai level pelaksana. Yang sifatnya adalah sharing information terkait dengan perkembangan transformasi digital baik di Indonesia maupun di Singapura. Kemudian tahap berikutnya kita lakukan yang namanya workshop. Ini untuk level koor subkoor gitu ya. Kita berikan seminar juga pelatihan singkat yang terkait dengan digital transformation. Kemudian lanjutannya adalah untuk pembuatan project di bidang digital. Ini dilakukan oleh Prakom maupun fungsional lainnya yang berkaitan dengan labor market information system. Dan yang terakhir adalah closing seminar. Closing seminar itu artinya tim yang terakhir mengikuti workshop itu akan menyampaikan hasil proyek yang telah dibuatnya di closing seminar tersebut. Jadi itu kolaborasi yang terkait dengan capacity building. Di sini Pasker memberikan proposal ya, kita mengajukan proposal tersebut, sudah kita komunikasikan dengan CSC yang akan menyelenggarakan, namun kita masih menunggu feedback dari mereka. Nah, untuk yang terakhir itu adalah collaboration terkait dengan Regional Center for the Future of Work. Jadi ini merupakan launching dilakukan oleh Singapura tahun 2020, di mana memberikan kesempatan tripartit di ASEAN dan negara lainnya untuk sharing best informasi, best practice
praktis, pengalaman dan strategi menghadapi tantangan dalam mitigasi dampak COVID. Jadi ini di launching berkaitan dengan bagaimana melakukan mitigasi maupun pemberian solusi gitu ya akibat COVID-19. Kemudian Indonesia di dalam forum ini menyampaikan update bagaimana kita mengelola National Business Coalition on HIV and AIDS. Kemudian bagaimana kita memberikan perlindungan kepada pekerja. Jadi ini berkaitan dengan perlindungan pekerja. Ini leadnya ada di Direktorat Bina Pengawasan. Di dalam forum ini, di dalam kolaborasi ini kita menyampaikan laporan bahwa telah diberikan penghargaan kepada PT Parkland World Indonesia 2 dari Indonesia dan AAVC Animal and Avian Veterinary Clinic dari Singapura. Jadi di sini kita menyampaikan hasil-hasil yang telah kita lakukan di dalam forum tersebut. Jadi itulah beberapa agenda yang dibahas di dalam 11 tahun SOM gitu ya, Senior Official Meeting, dan itu disampaikan oleh ketua delegasi. Jadi kita dari tim-tim teknis hanya mensupport bahan-bahan yang sudah tadi saya sampaikan terkait kolaborasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Jadi kita support kepada ketua delegasi dan ketua delegasi yang menyampaikan di dalam forum tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ai. Yes, luar biasa. Ada pertanyaan atau mungkin sharing juga? Silakan dari sebelah sana. Ya, selamat pagi. Saya dari Muhtadi Mustafa dari Bone. Ini jauh-jauh dari Bone mau tanya ya, terkait tadi program yang pengembangan kapasitas ini. Nanti itu berarti sistemnya kayak nanti kita ada program ke sana mengikuti seminar seperti itu, atau seperti apa? Ataukah mereka yang datang ke sini untuk memberikan pelatihan kayak mungkin tamu kayak dari AIBO gitu, ngasih ngasih seminar atau seperti apa? Terus yang kedua, yang tadi yang untuk program TechX-nya itu berarti sampai saat ini mau konfirmasi saja, berarti sampai saat ini untuk mekanisme kita pencari kerjanya kita yang fresh graduate ke Singapura ini itu belum menemukan kayak mekanisme yang sudah fix gitu, belum ada ya. Makasih, itu aja. Ada lagi? Biar satu lagi ya. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Nama saya Sofi dari Bekasi, jauh-jauh dari sana. Yang saya ingin tanyakan Bu terkait tentang itu fresh graduate dengan pekerja di Singapura. Tadi kan dikatakan bahwa fresh graduate itu 5 tahun maksimal setelah lulus ya. Nah, seandainya misalnya pesertanya itu dia punya work experience sebelumnya, tapi masih di bawah 5 tahun, apakah nanti bisa ikut atau seperti apa? Lalu apakah info ini tuh akan ada di sekitar tahun berapaan Bu? Misalnya bulan inikah atau tahun depan akan direalisasikannya gitu. Gitu sih Pak dan Ibu Jujur. Ya Mas Adin, untuk pertanyaan pertama tadi mekaniknya ya, teknisnya ya. Nah, proposal yang kita ajukan memang untuk seminar eksekutif itu kita ajukan penyelenggaraannya di Jakarta. Jadi kita mengundang tapi expert dari Singapura gitu. Jadi seminar eksekutif di Indonesia, kemudian workshop 1 juga di Indonesia. Nah, untuk workshop 2 yang berkaitan dengan project itu kemarin kita requestnya peserta nanti di hari ketiga kalau nggak salah itu berkunjung ke Singapura untuk melihat langsung pelayanan di sana, kemudian menyelesaikan proyeknya di sana, baru kemudian di closing seminarnya dilakukan di Indonesia. Jadi itu teknisnya kemarin yang kita ajukan, tapi itu juga masih perlu pendalaman gitu, karena itu nanti akan dibicarakan lebih teknis lagi dengan CSC. Itu kan baru pengajuan kita ya, tapi
apakah nanti itu di ACC atau tidak itu nanti tergantung CSC. Memang untuk sampai saat ini mereka belum respon gitu, sudah dibalas email beberapa kali, tapi mereka belum bisa mengagendakan waktu. Tadinya sih kita sudah mengirim email untuk kita benchmark. Jadi kemarin kita request 5 orang dari Pasker untuk benchmark di sana selama beberapa hari gitu. Jadi melihat langsung layanan di sana dan bahkan kita requestnya itu bisa ikut mendampingi saat proses layanan dilakukan. Cuma waktu itu kita belum dapat tanggal yang cocok. Jadi kitanya mengajukan bulan Februari atau Januari akhir, tapi di sananya sedang ada kesibukan. Jadi memang belum ada waktunya sehingga kita reschedule lagi. Namun masih menunggu respon dari Singapura karena memang beberapa meeting cukup padat kayaknya di Singapura ya. Jadi kalau kita perhatiin meeting-meeting internasional itu banyak yang diselenggarakan di Singapura dan itu melibatkan MOM Singapura sehingga mereka masih belum bisa menindaklanjuti apa yang kita request. Kemudian untuk tech talent, tech X program, jadi BISPRO-nya seperti apa, mekanismenya seperti apa itu yang lagi dibahas intensif, dipimpin oleh Biro Kerjasama, Kementerian Luar Negeri juga ikut, kemudian perwakilan dari Singapura ya, kedubes Singapura juga hadir, kemudian dari Kemenko Ekon, dan yang pasti dari internal Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan gitu ya. Ada juga Bina P2MI juga ikut karena ini terkait dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Sementara untuk tenaga kerja yang masuk itu di bawah Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Nah ini yang masih intensif Adin. Jadi kemarin terakhir masih membicarakan BISPRO-nya itu bagaimana cara melamarnya, kemudian apakah kita mengikuti dari tawaran Singapura untuk bikin portal baru gitu ya, portal baru yang sharing seperti itu. Cuma dari internal Naker memang lebih condong untuk memanfaatkan Karir Hub siap kerja. Cuma untuk teknisnya kemarin kita sudah sampaikan karena ada pengembangan sistem maka Pusdatin harus dilibatkan. Nah untuk yang pengalaman ya Mbak ya, ini sih diharapkan yang fresh graduate Mbak, dan itu belum dieksekusi karena kan masih disusun. Kalau memang selesainya tahun ini ya segera dieksekusi dan itu cukup banyak, kuotanya 1.000. Pertanyaan sebenarnya itu pengen tahu tindak lanjut kerjasama dengan CSC ya, dengan CSC itu seperti apa tindak lanjutnya, apakah bisa dilaksanakan dimulai di tahun ini karena kan ada ini ya, ada komitmen antara kedua MOM nih, antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan pemerintah Singapura. Nah, cuma untuk semua rangkaiannya kan belum diperhitungkan kan, kira-kira membutuhkan biaya berapa, jadi penting mengetahui bagaimana rencana tindak lanjutnya. Lalu tindak lanjutnya untuk kepaskeran dengan yang apa ya, dengan WSG, mereka punya layanan seperti kita di bawah gitu ya. Jadi salah satu contoh nyatanya kan banyak kayak gini-gininya kan kita setelah kunjungan dari sana gitu. Nah, untuk implementasi ya seperti informasi-informasi kan kita kemarin setelah dari sana banyak mulai mereplikasikan. Nah, untuk pengelolaan unit layanan sendiri, apakah ada ininya, Mbak? Apakah ada tidak lanjut pembahasannya atau kira-kira mulai ada pertanyaan-pertanyaan teknis atau pembahasan teknis kira-kira untuk Pasker dengan WSG? Mungkin itu aja. Makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Yudo. Untuk WSG dari balasan terakhir Mas, dia masih belum fokus kayaknya Mas Yudo. Karena itu tadi mereka banyak agenda kan ya. Nah, kemudian kan MOM yang berhubungan dengan kita itu kan MOM Biro Kerjasamanya. Sehingga mereka sangat sibuk dan belum fokus. Coba kita email lagi, mungkin setelah meeting kemarin yang cukup banyak setelah Asian Skill ya, mungkin nanti kita coba email lagi. Kemarin sudah kita email ke Lenalong Mas yang CSC itu, dan dijawab juga. Dia lagi apa dia bilang kemarinnya, akan koordinasi dengan Kemenaker Singapura dan akan segera menginformasikan apabila sudah dapat feedback. Itu sih jawabannya.
karena belum dapat detail-detailnya kan Mas, yang apakah yang kita ajukan itu mereka ACC semua atau ada negosiasi seperti apa. Nah itu yang nanti setelah fix baru kita akan bisa menentukan mulainya kapan dan sampai kapan setelah meeting lanjutan. Mungkin itu Mas Yudo, terima kasih. Luar biasa, kita kasih hapus dulu. Hapus teman-teman. Luar biasa, mudah-mudahan di minggu depan akan ada lagi sharing session. Kalau nggak salah Mas Yudo, kalau nggak salah. Itu untuk kita semua, semangat semuanya dan selamat beraktivitas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.